Ya hobu, saya Hasatu Lebu Lele, mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasiyah melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja di SMA Negeri 1 Hili Salawahe. Salam literasi, tetap semangat. Nah baik, selamat siang semua. Siang, Pak. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa yang dipimpin oleh Bisami baru pada anak kami dipersilakan. Ya silakan berdoa semua. Baik teman-teman, sebelum kita memulakan pembelajaran kita, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Terima kami yang singkat ini kami landaskan melalui anak Yesus Kristus. Amin. Amin. Nah baik, bagaimana kabarnya? Baik. Iya, baguslah kalau sehat. Dan sebelum kita memulai pembelajarannya, ketua kelas bagaimana ruangan sudah disapu tadi? Sudah. Ya, biar nyaman kita belajar pada hari ini. Nah baik, silakan didengarkan namanya Bapak absen. Alfrikus Salama, Justina Baru. Nah baik, hari ini hadir semua, silakan dipertahankan karena kehadiran ini merupakan sikap disiplin. Ya, itu dipertahankan. Nah baik, sekarang mari kita menyanyikan lagu nasional yang dipandu oleh Tatini. Kepada Tatini dipersilakan. Ya, kepada peserta didik silakan berdiri semua. Nah baik, sebelum kita masuk pada materi baru hari ini, terlebih dahulu Bapak tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Apa materi kita minggu lalu? Siapa yang bisa? Yang masih ingat? Ya silakan. Determinan dan inverse matrix. Iya, bagus sekali, masih ingat materi minggu lalu. Dan siapa yang tahu apa itu inverse matrix? Bisa, silakan. Matriks yang memiliki inverse adalah matriks persegi dengan nilai determinannya tidak nol. Iya, mantap sekali. Itu Silas Lisami sudah belajar semalam dan apa pertanyaan pada hari ini bisa dia jawab dengan baik. Nah baik, sekarang sebelum kita lanjutkan, silakan amati video yang Bapak tampilkan di slide. Ini adalah setelah menyimak video pembelajaran ini, siswa diharapkan dapat mengaplikasikan atau menerapkan konsep barisan dan deret matematika atau geometri dalam kehidupan sehari-hari. Berikut contoh soalnya. Contoh pertama, terjadi penambahan kan? Nah yang ditanya itu apa? Besar uang pada 29, ya kan? Nah berarti dia menggunakan konsep apa? Barisan matematika. Nah kalau kita sudah tahu kalau soal ini menggunakan konsep barisan matematika, maka kita bisa selesaikan. Kita mulai dari apa yang diketahui. Nah di sini kan sudah dikatakan bulan pertama menabung sebesar 20.000. Berarti berapakah besar uang yang ditabung pada bulan ke-9? Berarti yang ditanya adalah U9.
Nah, kita jawab. Di sini kita menggunakan cara pertama. Nah, cara pertamanya dengan cara apa? Di sini dengan melanjutkan barisan tersebut, ya. Dengan cara biasa aja, dengan melanjutkan barisan tersebut. Nah, caranya seperti apa? Seperti ini. Kita buat dulu U1-nya adalah 20.000. Nah, untuk bulan kedua berarti ditambah 1.000 kan? Nah, dapatlah kedua itu dia menabung sebesar 21.000. Nah, untuk bulan ketiga dia menabung berapa? Ya, tinggal kita tambahkan lagi 1.000. Nah, maka pada bulan ketiga dia menabung sebesar 22.000. Pada bulan keempat dia menabung berapa? Tinggal kita tambah 1.000 lagi. Di bulan ketujuh ini, maka pada bulan ke-8 dia menabung sebesar 27.000. Nah, pada bulan ke-9 dia pasti menabung sebesar 28.000 rupiah dengan cara menambahkan 1.000 dari 27.000 ini kan. Nah, jumpa ya, U9-nya adalah 28.000. Itu kalau kita gunakan cara pertama, yaitu dengan melanjutkan barisan tersebut. Nah, kalau cara yang kedua apa ya? Nah, cara yang kedua itu dengan menggunakan rumus UN pada barisan aritmatika. Caranya seperti apa? Kamu harus ingat untuk menentukan rumus. Mudah-mudahan anak-anak paham ya. Ya. Nah, baik, tujuan Bapak menyuruh peserta didik kami untuk mengamati video yang ada di slide tadi, yaitu supaya mata pelajaran atau materi aritmetika ini bisa kita aplikasikan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana itu barisan aritmetika. Nah, sekarang materi kita yang kita pelajari yaitu barisan dan aritmetika. Barisan dan deret aritmetika. Ya. Nah, baik, materi kita pada hari ini yaitu barisan dan deret aritmetika. Nah, sebelum kita dalami materinya atau sebelum kita bahas materinya, terlebih dahulu harus kita tahu kompetensi dasarnya. Apa itu kompetensi? Ya, silahkan diperhatikan, sudah saya tampilkan di slide, yaitu memahami pengertian barisan dan deret. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Itu kompetensi dasarnya. Nah, sekarang indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama, membedakan barisan bilangan, aritmetika dan geometri. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah konseptual yang berkaitan dengan barisan aritmetika. Nah, sekarang yang menjadi tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu membedakan barisan aritmetika dan barisan geometri dengan teliti. Dan tujuan yang kedua yaitu peserta didik mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar. Dan tujuan yang ketiga adalah dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan benar. Nah, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, baik, sekarang bagaimana cara mengerjakan materi ini? Kita bentuk kelompok. Ya, Nah, setelah kita bentuk kelompok, melalui kelompok itu nanti Bapak bagikan LKPD. Dan di LKPD itu, di situ peserta didik kami mengerjakan masalah yang Bapak berikan. Ya, Pak. Nah, setelah Anda diskusikan, maka peserta didik kami mempresentasikan ke depan. Ya, itu nanti ditentukan siapa yang mempresentasikan atau perwakilan kelompok. Setelah dipresentasikan,
di kelompok yang tampil menarik kesimpulan apa hasil yang telah didiskusikan. Ya seperti itu dia mekanisme cara mengerjakan soal yang Bapak berikan pada hari ini. Iya, Pak. Ya, paham? Nah baik, sekarang silakan diperhatikan slide yang Bapak tampilkan di PowerPoint. Nah, itu materi yang kita bahas sekarang, yaitu pengertian barisan bilangan. Itu materi pertamanya, pengertian barisan bilangan. Ya, oke. Nah baik, minggu lalu Bapak telah sampaikan bahwa materi yang kita pelajari hari ini yaitu barisan dan deret aritmetika. Sekarang Bapak tanyakan, siapa yang sudah belajar pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Apa itu barisan aritmetika? Saya, Pak. Ya silakan Lisa. Barisan bilangan adalah urutan bilang-bilangan dengan aturan tertentu. Contohnya 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 8, dan 10 dan seterusnya. Ya mantap sekali. Kasih aplaus. Itu Lisa sudah belajar semalam ini. Nah, itu apa itu pengertian dari barisan? Betul yang disampaikan teman Aga tadi, yaitu barisan bilangan adalah urutan bilangan dengan aturan tertentu. Nah, itu dia barisan. Nah, karena sudah kita tahu materi kita pada hari ini, dan silakan simak materi yang Bapak sampaikan di slide. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas soal cerita yang berkaitan dengan barisan bilangan atau deret aritmetika di sini ya. Ada soal cerita seperti ini. Garis paling depan terdapat 16 kursi. Baris berikutnya, 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Jumlah kursi dalam gedung tersebut ada berapa ya? Kita analisis ceritanya dulu ya. Di situ terdapat 20 baris kursi. Berarti 20 ini kita bisa tuliskan sebagai N. N sama dengan 20. Terus baris paling depan terdapat 16 kursi. Baris paling depan berarti sebagai A-nya. Kemudian baris berikutnya 3 kursi lebih banyak dari baris di depannya. Itu sebagai selisih atau bedanya. Berarti di sini kita tuliskan sebagai B. B-nya sama dengan 3. Karena yang ditanyakan adalah jumlah kursi dalam gedung tersebut, berarti yang ditanyakan adalah SN. Melihat dari permasalahan ini ya, di sini yang dibutuhkan adalah M, A, dan D. Maka kita gunakan rumus SN-nya ini. SN sama dengan N per 2 kali 2A ditambah B kali N-1. Karena dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi, maka kita tuliskan di sini S20 sama dengan N-nya diganti 20. Berarti 20 per 2. 2 kali A-nya kita ganti 16, ini kali, ditambah B-nya kita ganti 3, M-nya kita ganti 20, berarti 20 dikurangi 1, ini ya. Kemudian kita hitung, 20 bagi 2, 10, 2 kali 16, 32, tambah, nah kita kurangkan dulu, 20 dikurangi 1, berarti hasilnya 19 ya. Nah, 3 kali 19 hasilnya adalah berapa? 57. Ini. Lalu kita turunkan dulu, nah itu jumlah yang di dalam kurung. 32 tambah 57. Hasilnya adalah 89. Nah, sekarang kita kalikan 10 kali 89 hasilnya adalah 809.
Jadi, jumlah kursi dalam gedung tersebut ada 890 kursi. Ya. Nah baik, setelah Bapak tampilkan video yang ada di slide, Bapak tanyakan kepada peserta didik kami, informasi apa yang Anda dapatkan setelah Anda amati video yang ada di slide tadi? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Yang saya ketahui dalam video yang telah ditampilkan tadi yaitu pertama menentukan suku pertama. Lalu yang keduanya adalah menentukan beda antar selisih suku. Sekian Pak. Ya, terima kasih. Nah baik, tujuan Bapak menampilkan video yang ada di PowerPoint tadi yaitu supaya peserta didik kami nanti kalau saya kasih masalah melalui LKPD, maka peserta didik kami bisa menyelesaikannya. Nah, itu tujuan Bapak menampilkan video yang ada di slide tadi. Nah, baik, setelah kita amati video yang Bapak tampilkan, sekarang peserta didik kami membentuk kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah dibentuk sebelumnya. Kepada peserta didik kami, silakan bergabung di kelompoknya. Nah baik, sekarang Bapak membagikan lembar kerja peserta didiknya melalui LKPD ini. Nanti peserta didik kami menjawab masalah yang ada di LKPD itu. Setelah Anda diskusikan, di situ Anda jawab. Di sini Anda tuangkan hasilnya, hasil diskusi kelompoknya. Sudah dengar itu? Sudah. Nah baik, sekarang silakan kerjakan dan cari informasi bagaimana cara menyelesaikan masalah yang ada di LKPD. Iya Pak. Nah, jika ada pertanyaan yang ada di LKPD itu, ya disilakan untuk ditanyakannya, dipersilakan. Rumusnya iya, rumusnya UN dalam dengan kata kurang satu. Ini itu rumus. Iya. Nah, lalu kita yang dipertamakan itu adalah menentukan suku pertamanya dulu. Ya kita cari dulu. Iya, kita cari dulu. Bagaimana, ada pertanyaan? Masih belum Pak. Ya silakan ya dikerjakan. Kalau ada kesulitan peserta didik kami, silakan ditanyakan sama Bapak ya. Jangan ragu-ragu. Supaya cepat kita menyelesaikan tugasnya. Kelompok 1 ada pertanyaan? Sudah bisa mengerjakan masalah 1 dan masalah 2? Ada pertanyaan? Pak, ada pertanyaan. Ya silakan Lisami. Kami mau bertanya Pak, bagaimana cara menentukan suku pertama? Iya. Tadi sudah diperlihatkan di video pembelajarannya. Untuk menentukan suku pertama itu, silakan mana dulu masalah pertamanya. Nah ini masalah pertama, susunan ke-1 yaitu coba hitung apa soalnya dulu.
Ali dan Yuli sedang bermain batang korek api, menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar di atas. Nah, silakan diperhatikan pola yang ada pada gambar. Nah, ini polanya, hitung berapa, dihitung korek apinya, 1, 2, 3, 4. Nah, itu yang disebut suku pertama, atau disebut A, disingkat A dia. Suku pertamanya sama dengan 4. Dilanjutkan ke suku berikutnya. Ya, kelompok 2 bisa menentukan suku pertama? Bisa, Pak. Nah, bagus kalau begitu. Paham ya? Ada pertanyaan Pak, Ya, silakan Labertus. bagaimana cara menentukan suku beda atau selisih? Iya. Nah, baik. Diperhatikan di LKPD-nya untuk menentukan selisih. Untuk menentukan selisih atau beda, pertama dulu Anda harus ketahui berapa suku pertamanya. Suku pertama pada gambar itu, silakan lihat apa soalnya tadi. Alia dan Yuli sedang bermain batang korek api, menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti pada gambar. Silakan perhatikan gambar. Nah, pertama dulu tentukan suku pertama. Hitung berapa batang korek apinya. 4. Nah, kemudian pada susunan kedua, hitung lagi berapa batang korek apinya. 7. Nah, 7. Jadi tadi sudah diketahui suku pertama yaitu 4. Jadi 7 dikurang 4. Suku kedua dikurang suku pertama. Itu beda dari masalah yang Anda kerjakan. Ya, atau selisih. Seperti itu seterusnya. Ya, untuk menentukan selisih atau beda. Ya, bagaimana? Mengerti? Nah, sekarang silakan dikerjakan. Nah, bagaimana kelompok 3? Ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya, silakan. Bagaimana menentukan pola yang ketiga? Nah, pertama dulu kita tentukan, silakan diperhatikan LKPD. Pertama dulu kita tentukan suku pertama. Setelah kita tentukan suku pertama berapa, sudah ditentukan dulu suku pertamanya. Sudah, Pak. Berapa? 4. 4. Nah, setelah itu kita tentukan suku kedua dengan menghitung batang korek api yang ada pada gambar atau pada polanya. Nah, susunan korek api pada pola kedua berapa itu? 7. Nah, setelah kita tentukan itu, tadi suku pertama 4, suku kedua 7. Nah, sekarang kita tentukan bedanya. Beda, apa itu beda? Selisih antar dua suku. Nah, begini caranya, yaitu tadi suku kedua yaitu 7 dikurang suku pertama. Ya, 7 dikurang 4 berapa itu? 3. Nah, untuk menentukan ini, karena selisih ini semua susunan korek api ini ditambah 3 dia. Ya, 7 ditambah 3 10. Begitu juga seterusnya. Ya, sama seperti yang ada di video yang Bapak tampilkan tadi. Ya, paham? Ya. Ya, silakan dikerjakan. Kalau ada lagi yang kurang dipahami, silakan ditanya sama Bapak ya. Ya, silakan dilanjutkan. Nah, baik. Waktu kita tinggal 2 menit lagi. Setelah ini nanti ya silakan merapikan dulu hasil diskusinya, dituangkan di LKPD dan kita presentasikan ke depan. Ya, Pak. Kalau ada yang sudah siap, ya bisa mempersiapkan diri untuk tampil ke depan. Sudah? Sudah, Pak. Nah, baik, sekarang silakan dipresentasikan hasil diskusinya atau hasil karyanya ke depan. Kepada kelompok 2 diberi kesempatan untuk menampilkan hasil diskusinya.
Dipersilakan untuk menampilkan hasil karyanya. Dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami khususnya kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Nah, langsung saja yang kami bahas pada masalah pertama atau pada soal pertama adalah Alia dan Yuli sedang bermain batang korek api, menyusun batang korek api tersebut dengan pola seperti gambar pada di atas. Bantulah Alia dan Yuli untuk menghitung banyak batang korek api untuk menyusun susunan ke-20 dari batang korek api tersebut. Nah, sebelumnya kami izin dulu, kami akan mengerjakannya di depan papan tulis. Mohon kepada teman-teman untuk memperhatikannya. Ya, diperhatikannya. Baik, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami, di mana kami telah mendiskusikannya pada masalah pertama. Kami telah membacakannya tadi soalnya, langsung saja. Yang pertama-tama dulu kita menentukan suku pertama. Suku pertama atau dimisalkan dengan A. Suku pertama kita ambil pada, tolong dilihat pada LKPD yang telah diberikan pada masalah 1, yaitu 4. Lalu setelah kita mengetahui suku pertamanya, baru kita cari daripada suku kedua. Suku kedua. Suku kedua pada LKPD kita itu adalah berjumlah 7. Nah, setelah kita sampai pada bagian ini atau penentuan suku pertama dan suku kedua, baru kita tentukan selisih atau beda antar kedua suku. Kita cari atau kita bedakan selisih daripada 7 dan 4. Jika teman-teman tahu berapakah selisih 7 dengan 4? 3. Nah, setelah kita tahu bahwa selisihnya itu adalah 3, dilambangkan bahwa selisih atau beda itu diibaratkan dengan B. B adalah beda atau selisih. Nah, telah kita ketahui atau telah kita tentukan bahwa selisihnya itu adalah 3. Setelah semuanya telah kita tentukan dan kita telah cari, maka langsung saja kita langsung menjawab pertanyaannya. Apa yang ditanya? Nah, kita telah tahu tadi bahwa apa saja rumus yang ditentukan atau yang dipakai dalam rumus aritmetika. Sebelumnya dulu kita harus mengetahui apa itu barisan aritmetika. Barisan aritmetika itu adalah suatu bilangan barisan dengan selisih antar dua suku yang berurutan selalu tetap. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Ini adalah rumus daripada aritmetika. Langsung saja teman-teman, mari kita ganti. UN ini adalah daripada apa yang ditanyakan, yaitu suku ke-20. Kita ganti N-nya menjadi 20. Kenapa diganti menjadi 20? Karena yang ditanyakan adalah suku ke-20. Lanjut saja, U20 sama dengan A-nya tadi berjumlah 4 ditambah N-nya tetap menetap 20 kurang 1 kali B. B berapa di sini adalah suku kedua berjumlah 7. Sudah sampai sini? Mengerti? Setelah itu kita tentukan daripada B. B di sini adalah 3 karena B merupakan beda atau selisih. Nah, langsung saja kita kerjakan. Sama dengan 4 ditambah, didulankan dulu yang ada di dalam kurung. 20 kurang 1, 19 kali 3. Sama dengan 4 ditambah 19 kali 3 adalah 57. Sampai sini masih paham? 4 ditambah 57 adalah
memberikan hasil diskusi kelompok 2 kepada kelompok yang lain, dipersilakan. Ada? Ada pertanyaan? Jadi setelah teman-teman kami tidak ada pertanyaan, akhir kata kami minta maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Akhir kata kami ucapkan Nah baik, berhubung karena tidak ada pertanyaan lagi dan silakan diperhatikan, kita tarik kesimpulan dari hasil diskusi teman Anda dari kelompok 2. Silakan diperhatikan untuk menyelesaikan masalah satu itu. Yang pertama dulu kita menentukan suku pertama berdasarkan pola yang ada pada LKPD. Silakan perhatikan pola yang ada di LKPD. Pola yang ada di LKPD itu susunan pertama itu yaitu berapa banyak batang korek api di sini? 4. Itu suku pertama atau A sama dengan 4. Setelah itu silakan perhatikan susunan kedua. Berapa batang korek api di situ? 7. Itu suku kedua. Sama dengan 7. Nah, setelah kita tentukan sampai suku kedua, bisa kita tentukan yang namanya selisih. Nah, selisih antar dua suku. Bagaimana cara menentukan selisihnya atau bedanya? Yaitu kita ambil suku kedua, kita kurangkan dengan suku pertama, yaitu sama dengan 7 kurang 4 sama dengan 3. Itu selisih dari dua suku atau selisih dari antar dua suku, atau yang disebut B atau beda. Nah, setelah kita tentukan suku pertama dan selisih antar dua suku, baru kita menentukan susunan yang kedua 20 dengan memakai rumus barisan aritmetika. Apa rumusnya? Yaitu UN sama dengan A tambah N kurang 1 kali B. Nah, yang dia tanya susunan ke-20 yaitu U20 sama dengan, ganti A. Berapa suku pertama tadi? 4 ditambah berapa N-nya? 20 kurang 1. Berapa B? 3. Nah, setelah kita tentukan itu, setelah kita substitusi, baru kita jumlahkan. 4 20 dikurang 1 berapa? 19 kali 3. 19 kali 3 berapa itu? 57 kali 4 berapa itu? Tambah 4 berapa itu? 61. Nah, jadi susunan ke-20 itu sama dengan 61. Itu suku ke-20 sama dengan 61. Nah, baik, sampai di situ. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan.
Bagaimana? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Bagaimana kalau ada tugas? Bisa dikerjakan? Ya, bagus kalau begitu. Dan kita jelaskan pada hari ini, dan kepada peserta didik kami silakan dicari referensi atau di buku atau di internet supaya lebih mengerti mengenai barisan aritmetika. Sudah dengar itu? Sudah, Pak. Tanyakan bagaimana perasaan peserta didik kami, apakah senang atau ada yang tidak senang atau ada yang membosankan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Nah, di antara peserta didik kami, siapa yang bisa memberikan atau menyampaikan perasaannya tentang pembelajaran kita pada hari ini? Saya, Pak. Ya, silakan, Margaret. Saya mewakili semua teman-teman kami, Pak. Pelajaran pada hari ini itu sangat menyenangkan dan juga menambah wawasan kami, dan juga kami akan bisa berbagi ilmu kepada teman-teman yang lainnya dalam mempelajari barisan aritmetika ini. Sekian, Pak. Ya, terima kasih. Masih ada lagi yang menyampaikan perasaannya? Ada? Cukup, Pak. Ya, hanya itu ya. Ya. Aplaus untuk kita semua. Kita sudah habis, dan sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, ada tugas yang Bapak berikan. Ya, Pak. Tugasnya saya ambil di buku paket yang Anda miliki. Silakan dibuka di halaman 202. Nah, silakan kerjakan nanti soal nomor 1 dan soal nomor 2 supaya lebih paham lagi mengenai barisan dan deret Aritmetika. Ya, kalau ada kekurangan Anda silakan ditanyakan sama Bapak, atau kalau ada jaringan internetnya di rumah silakan dilihat di internet. Iya, Pak. Nah, baik, materi kita minggu depan mengenai barisan geometri. Ini lanjutan materi hari ini. Iya, Ya, Pak. dipelajari di rumah supaya mudah kita menyelesaikannya minggu depan. Nah, baik, sebelum kita tutup kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada peserta didik kami persilakan untuk memimpin kita dalam doa. Kepada ketua kelas silakan pimpin kita dalam doa. Baik teman-teman, sebelum kita menutup pembelajaran kita, marilah kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa Maha Pengasih, kembali lagi kami mengucap syukur atas berkat rahmat Tuhan kepada kami, mulai dari awal pembelajaran kami ke pertengahan. Kristus. Amin. Demikian kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Sekarang boleh pulang dan hati-hati di jalan, jaga kesehatan. Selamat siang.